Shalom teman-teman, selamat hari Minggu. Apa kabarnya? Semoga semuanya sehat-sehat aja ya. Selamat datang di Ibadah Sekolah Minggu GMI Makedonia, Jakarta. Nah, sebelum mulai ibadah, mari kita nyanyikan lagu Bapa Aku Datang Padamu. Shalom teman-teman, hari ini kita akan memulai ibadah kita. Sebelum kita memulai ibadah, kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih sekarang kami mau memulaikan ibadah. Tuhan berkati kami sekarang kami mau memulai ibadah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Teman-teman, apa kabarnya? Pasti semuanya baik-baik aja kan? Oh iya, kita mau nyanyiin lagu. Tapi lagu apa ya? Gimana kalau kita nyanyiin lagu apa kabar? Oke. Sudah bersuka cita kan? Sudah bergembira? Tahu nggak kenapa? Tahu dong, karena Allah kita Allah yang besar dan luar biasa. Kalau gitu, mari kita menyanyikan lagu Allahku Besar. Allahku besar, kuat dan
kamu perlu tahu. Halo semuanya, kali ini kita akan membahas tentang kesembuhan. Kehidupan di rumah sakit selalu dipenuhi dengan drama. Beragamnya kondisi pasien dan penanganan yang perlu dilakukan terkadang memberikan cerita tersendiri. Inilah beberapa keajaiban dari Tuhan kepada pasien di rumah sakit yang ternyata bisa sembuh dari beragam masalah kesehatan yang dialami. 1. Hasil MRI yang terburuk. Seorang petugas MRI mengatakan dirinya bekerja untuk tim stroke. Suatu ketika ada seorang pria yang merupakan narapidana datang untuk melakukan pemindaian. Pria tersebut menggunakan narkoba golongan 4 dan memiliki bakteri di dalam darah, di katup jantung, serta di banyak titik di otaknya. Hasil MRI mengatakan pria tersebut benar-benar koma dan tidak akan bertahan lama lagi. Namun beberapa bulan kemudian, petugas lainnya bertemu dengan pria itu dan keluarganya di lift rumah sakit. Pria tersebut berada di kursi roda dan bisa berbicara. 2. Perkembangan menakjubkan bayi prematur. Banyak bayi yang terlahir secara prematur dan kondisinya memprihatinkan. Seorang perawat pernah menangani bayi prematur berusia 23 minggu yang beratnya hanya sekitar 600 gram. Kemungkinan bayi tersebut kurang dari 50% bila dilihat dari kondisinya. Bayi tersebut memakai osilator antibiotik 4 dan mengalami pendarahan di otaknya. Namun setelah berminggu-minggu mendapatkan perawatan, di usia 36 minggu, bayi itu menunjukkan perkembangan yang luar biasa. Matanya memiliki penglihatan yang baik. Paru-parunya biarpun bermasalah tetap dapat membuat bayi tersebut bertahan hidup. Hasil MRI juga mengungkapkan perkembangan otak bayi itu kondisinya seperti bayi yang terlahir normal. 3. Pertolongan dari teman pasien. Seorang perawat menceritakan bahwa suatu hari datang pasien obesitas yang mengalami serangan jantung dan tidak sadarkan diri. Sebelumnya, pasien tersebut sudah mendapatkan CPR dari rekan kerjanya. Bantuan dari rekan kerjanya itu membuat pasien berhasil bertahan hidup sebelum akhirnya mendapatkan pengobatan medis. 4. Perkembangan pasien stroke. Menurut seorang petugas rumah sakit, dirinya pernah menemukan pasien stroke yang jantungnya telah berhenti selama 1 jam dan satu sisi tubuhnya lumpuh. Namun dalam waktu kurang dari sebulan, pasien tersebut sudah berhasil berjalan padahal tidak mengikuti terapi fisik dan ajaibnya tidak ada kerusakan pasien. Hal yang tidak kalah mengejutkan, pasien itu hidup lebih dari 80 tahun. Yang terakhir adalah kesembuhan bayi leukemia. Seorang obgyn mengatakan pernah membantu seorang ibu melahirkan bayinya. Sayang, bayi tersebut terserang leukemia dan tampak seperti tidak memiliki kesempatan hidup. Sebab bayi itu mengalami perut besar asites, hidrosefalus, dan leukositosis. Leukositosis adalah penumpukan cairan ke seluruh tubuh. Di hari pertamanya lahir ke dunia, bayi itu sudah harus menjalani kemoterapi. Namun 6 minggu kemudian bayi itu benar-benar sembuh total dan penampilannya terlihat normal. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus yang sanggup menyembuhkan bahkan menghidupkan orang mati. Percayalah kepada Tuhan Yesus. Terima kasih. Minggu depan kita akan membahas yang lebih menarik dan lebih seru lagi. Sampai jumpa. Teman-teman sudah tahu kan tentang keajaiban-keajaiban kesembuhan? Kita mau dengar firman Tuhan nih. Sebelum itu, mari kita menyanyikan lagu Yesus sayang padaku. Yesus
Apa kabar? Hari ini puji Tuhan kita bisa beribadah dalam sekolah minggu Game Makedonia. Dan saat ini kita akan mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih. Kami bersyukur untuk kebaikan-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami. Di mana hari ini kami bersyukur kalau Tuhan berikan kesempatan bagi kami untuk kami bisa memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan, bersekutu bersama dengan Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan, sebelum lagi lebih jauh kami melakukan segala sesuatu, kami ingin mendengarkan akan firman Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan pada hari ini menolong kami, menolong adik-adik, supaya mereka semakin hari semakin bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk merenungkan akan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Sekarang kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan, yaitu tema kita hari ini adalah Allah mampu melakukannya. Ya, kita percaya di dalam kehidupan kita bahwa Tuhan kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Dia sanggup melakukan segala sesuatu yang tidak pernah apa yang kita pikirkan, Dia sanggup melakukannya. Ya. Nah, hari ini kita mau melihat sebuah cerita firman Tuhan yang begitu luar biasa, ya, di mana Tuhan Yesus melakukan sesuatu hal, ya, melakukan sesuatu hal yang begitu menakjubkan, ya, melakukan segala sesuatu yang begitu luar biasa, ya. Dia melakukan hal yang sangat-sangat orang-orang di sekitar itu pun bingung, ya. Kenapa? Ya. Orang ini sudah mati, tetapi kok bisa hidup kembali? Ya. Nah, hari ini kita mau melihat tentang bagaimana perjalanan Tuhan Yesus. Ya, dalam perjalanannya Tuhan Yesus melakukan mujizat yang luar biasa. Ya, kita lihat. Pada suatu hari Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya melakukan sebuah perjalanan. Ya, Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya melakukan sebuah perjalanan ke sebuah kota, yaitu nama kotanya itulah kota Nain. Ya, di sebuah kota ini dalam perjalanannya pun Tuhan Yesus kita melihat nanti bagaimana begitu banyak orang berbondong-bondong. Ya, bukan hanya Tuhan Yesus bersama murid-muridnya saja, tetapi orang-orang banyak begitu luar biasa mengikuti Tuhan Yesus. Ya, karena sebelumnya Tuhan Yesus juga sudah banyak melakukan mujizat, ya, sehingga begitu banyak orang begitu ingin melihat hal apa lagi yang Tuhan ingin Tuhan kerjakan di dalam perjalanannya. Ya. Kita melihat, ya, dalam perjalanan Tuhan Yesus pun begitu banyak orang berbondong-bondong, begitu banyak orang ingin disembuhkan oleh Tuhan Yesus, begitu banyak orang yang ingin melihat mujizat yang dilakukan Tuhan Yesus. Ya, maka dalam perjalanannya pun Tuhan Yesus juga melakukan ada hal mujizat yang dilakukan. Ya. Tetapi dalam perjalanannya, ya, ketika dia sudah banyak melakukan mujizat, dia sudah banyak menyembuhkan orang. Ya. Ketika dia dalam perjalanannya pun ke kota Nain itu, dia melihat, ya, di mana ada seorang ibu. Ya. Ibu ini pun sudah janda. Ya. Ibu ini sudah tidak punya suami, ya. Tapi dia pun saat ini sedang kehilangan anak yang dikasihinya, ya. Dia sedang begitu sedih karena anak yang dikasihinya adalah orang satu-satunya yang dia punya sekarang ini pun sudah meninggal. Maka dalam perjalanannya seorang ibu ini bersama dengan rombongan untuk ingin menguburkan anak itu. Begitu sedihnya raut wajahnya. Begitu sangat dia sedih karena anak yang dikasihinya pun telah diambil, telah meninggal. Maka ketika Tuhan Yesus melihat wajah seorang ibu ini, ketika Tuhan Yesus melihat bagaimana kesedihan ibu ini, maka Tuhan Yesus pun akhirnya tergerak hatinya. Ya, Tuhan Yesus begitu kasihan terhadap ibu ini.
Maka Tuhan Yesus pun berkata kepada ibu itu, "Hei, jangan menangis." Tuhan Yesus berkata, "Jangan kau menangis." Ya. Lalu akhirnya Tuhan Yesus menghampiri anak itu. Ya. Karena anak itu sedang dibawa dengan keranda. Ya. Anak itu sedang dibopong, ya, untuk dikuburkan. Ya. Lalu akhirnya Tuhan Yesus pun melihat dan menghampiri mayat anak itu. Lalu Tuhan Yesus berkata kepada anak itu, "Bangunlah." Lalu seketika itu pun anak itu terbangun. Anak itu bangun. Padahal tadi anak itu sudah mati. Padahal anak itu tadi sudah tidak ada lagi kehidupan, tidak ada lagi nyawanya. Tetapi ketika Tuhan bilang, "Bangunlah, bangunlah," maka anak itu pun bangun. Lalu kita lihat anak itu terbangun. Dan ketika anak itu bangun, maka dia pun lari. Dia mengejar ibunya. Dia bersuka cita, dia begitu bergembira. Dia ingin menjumpai ibunya, dia ingin memeluk ibunya. Lalu seketika itu pun dia begitu cepat lari untuk menghampiri, untuk menjumpai ibunya. Lalu dia memeluk ibunya. "Ibu!" Dia begitu bersuka cita, dan ibu itu pun bersuka cita karena anak yang dikasihnya telah hidup. Betapa gembiranya, betapa bersuka citanya mereka. Karena Tuhan melakukan hal yang ajaib. Karena Tuhan melakukan hal yang luar biasa. Betapa luar biasanya Tuhan itu. Dan akhirnya mereka, ibu dan seluruh rombongan itu pun bersukacita. Mereka bersorak-sorak. Mereka bergembira karena apa yang sudah dilakukan Tuhan Yesus dalam kehidupan orang muda itu. Dan sampai pada akhirnya berita tentang Yesus pun tersebar. Berita tentang Yesus pun akhirnya sampai di mana-mana. Semua orang membicarakan tentang Yesus. Semua orang membicarakan tentang apa yang sudah dilakukan Tuhan Yesus terhadap orang muda Nain itu. Sehingga semua orang mendengar, semua orang bersukacita, semua orang ingin melihat siapakah Tuhan Yesus itu sungguh. Dan sampai pada akhirnya semua orang di daerah itu bersorak-sorai memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Maka hari ini adik-adik, tidak ada yang perlu kita takutkan di dalam kehidupan kita. Kita melihat bahwa Tuhan sanggup melakukan apa yang tidak pernah dipikirkan, apa yang tidak pernah dibayangkan, apa yang tidak pernah bisa dilakukan manusia. Tuhan Yesus sanggup melakukan. Karena Dia adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Maka hari ini kita belajar dari firman Tuhan ini. Kita mau belajar bahwa kita harus semakin hari semakin harus hidup percaya kepada Tuhan. Kita tidak perlu takut lagi dalam kehidupan kita. Kita harus betul-betul semakin hari semakin lebih lagi mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Apapun yang kita hadapi, apapun yang kita rasakan hari ini, ya, maka percayalah ketika kita berseru kepada Tuhan, ketika kita meminta tolong kepada Tuhan, ketika kita betul-betul mengandalkan Tuhan
berdoa kepada Tuhan, yakinlah Tuhan sanggup melakukannya di dalam kehidupan kita. Saat ini kita akan melihat ayat hafalan kita yang terambil dari Wahyu pasal 21 ayat 4. Firman Tuhan demikian, dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang selama itu telah berlalu. Ya, inilah menjadi ayat hafalan kita supaya kita terus tidak perlu takut, tidak perlu khawatir, tidak perlu sedih. Seperti apa yang dilakukan Tuhan Yesus kepada ibu dari anak itu tadi. Jangan menangis, ya, karena Tuhan bisa melakukan apa yang tidak bisa kita lakukan, ya. Sehingga ketika Tuhan bilang tadi, jangan menangis, maka Tuhan membangkitkan anak muda Nain tersebut. Kiranya firman Tuhan hari ini menolong kita, menolong adik-adik semua untuk semakin hari mengandalkan Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih. Hari ini kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kami baca dan kami renungkan pada siang sore hari ini. Biarlah sungguh-sungguh ya Tuhan, kami semakin hari semakin percaya, karena kami tahu ketika kami dalam Tuhan tidak ada yang perlu kami takutkan, karena tidak ada kesedihan, yang ada hanya kebahagiaan yang akan Tuhan berikan dalam hidup kami. Terpuji nama Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin.